Hai Sobis, apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Karena hari ini juga kita bawa kabar baik dan kabar spesial. Kita akan kembali lagi nih di podcastnya Indibis Bandung, di mana kita akan banyak chit-chat dan juga banyak banget ngobrol-ngobrol sama komunitas-komunitas dan juga sama pelaku-pelaku bisnis yang tentunya akan menginspirasi Sobis semua. Tentunya di episode hari ini itu ada spesial banget. Kalau kemarin kita ngobrol sama pelaku bisnisnya, untuk kali ini kita ngobrol sama komunitasnya nih. Dan sudah hadir bersama kita di sini ada Kak Intan dari Rumah Cintara. Halo Sobis, perkenalkan nama aku Intan Fauzia. Aku salah satu project officer dari Rumah Cintara. Rumah Cintara itu sebenarnya apa sih, dan program Bipreneur ini sebenarnya kayak gimana sih Kak Intan? Boleh cerita-cerita dulu nggak? Jadi Rumah Cintara sendiri ini adalah lembaga filantropi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Jadi selain kita melakukan pemberdayaan masyarakat, kita juga melakukan proyek-proyek sosial gitu, seperti air bersih, terus pembagian sembako dan lain sebagainya. Cuma memang core kita itu khusus pada pelatihan atau pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM kayak gitu. Salah satu program yang paling diminati oleh teman-teman, oleh masyarakat itu adalah program Bipreneur kayak gitu, Kak. Nah itu boleh diceritain juga nggak sih visi misi utamanya dari Bipreneur ini apa? Terus apa sih yang membedakan dia dengan komunitas-komunitas lainnya nih Kak Intan? Kalau untuk program Bipreneur sendiri ini kita dibagi jadi dua. Jadi ada program vokasi dan pelatihan UMKM. Nah untuk program vokasi sendiri ini kita terdiri dari 3 pelatihan, Kak. Ada tata boga, tata busana, dan barista. Untuk tata boga, tata busana, dan barista sendiri ini kita melakukan pelatihan sebanyak kurang lebih sampai 26 kali pertemuan. Jadi yang benar-benar membedakan Bipreneur dengan pelatihan lain adalah program kita ini pelatihannya intensif sampai 26 kali pertemuan, dan di akhir itu ada ujian praktek, tulis maupun magang kayak gitu untuk teman-teman yang sudah selesai pelatihan. Nah untuk pelatihan UMKM sendiri ini juga sama, Kak. Jadi kemarin itu kita menyeleksi kurang lebih sekitar 20 peserta. Ada seleksinya ya Kak? Ya betul, ada seleksinya sekitar 200 peserta. Nah 200 peserta ini mengikuti seleksi administrasi. Nah disaring lagi menjadi 100 besar. Setelah 100 besar ini kita lakukan workshop sebanyak 5 kali secara online. Nah untuk workshopnya sendiri kita kasih materi basic mengenai digital marketing, terus mengenai pengembangan bisnis, proyeksi bisnis, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan UMKM. Nah setelah melalui proses workshop ini kita saring kembali, jadi ada penyaringan tahap 2. Itu menjadi 30 peserta. Karena tiap workshopnya ini kita kasih tugas. Nah penilaian untuk menjadi 30 peserta ini kita diantaranya adalah tugas, kehadiran, dan interaktif peserta. Nah setelah di tahap 30 peserta ini, pesertanya itu diundang secara offline untuk mengikuti seleksi atau pitching untuk 20 besar. Karena kan dari Rumah Cintara sendiri target dari pelatihan UMKM tiap batch-nya itu adalah 20 peserta, Kak, kayak gitu. Jadi untuk yang 30 peserta ini kita saring lagi dengan melakukan pitching atau presentasi di depan para juri yang sudah ditetapkan. Jadi pitchnya itu mereka presentasikan mengenai produk yang mereka punya, lalu cita-cita dan harapan kedepannya itu seperti apa. Nah salah satu aspek penilaian dari presentasi ini adalah leadershipnya seperti apa, terus proyeksi bisnisnya seperti apa, manajemen tim dan keuangannya mereka itu seperti apa. Nah setelah itu, setelah diseleksi kita masuklah ke 20 besar. Nah untuk yang 20 besar ini nanti kita fasilitasi lagi untuk melakukan workshop secara offline di Rumah Cintara. Kayak gitu. Setelah workshop secara offline sebanyak kurang lebih 7 kali, itu nanti akan ada pendampingan 1 on 2. Jadi peserta itu didampingi secara perseorangan dengan ahli, dengan tim untuk konsultasi mengenai bisnis mereka seperti apa dan lain sebagainya. Setelah itu kita pitchingkan lagi mereka tuh. Jadi
dari 20 peserta itu siapa aja sih yang karena kita ada fasilitasi kemasan untuk 10 terbesar. Nah, 20 peserta itu kita istilahnya dikurasi lagi menjadi 10 peserta yang siapa aja yang terfasilitasi kemasan, dan 10 peserta lagi yang dapat fasilitasi influencer atau review produk mereka kayak gitu. Itu baru di batch ini gitu untuk yang influencer ini, karena kan di sebelumnya memang kita kayak masih meraba-raba juga nih apa aja nih keperluan dari teman-teman UMKM kayak gitu sih. Iya, karena balik lagi ya fokusnya adalah pengembangan dari UMKM-nya sendiri. Betul. Tapi dengan yang sudah Rumah Cintara lakukan dan juga dengan program dari Bipreneur ini, yang prosesnya juga cukup panjang juga ya, Kak? Iya, ya? betul. Iya, luar biasa. Karena kemarin nih Indibis Bandung juga sempat berkolaborasi ya dengan Rumah Cintara. Kita mengadakan pelatihan nih seputar tentang pengembangan pelaku bisnis. Dan seperti cara kayak memaksimalkan aplikasi WhatsApp, itu juga kan ada ya untuk digitalisasi, betul ya kayak. Dan kita tentunya juga untuk semua proses bisnis itu kan jauh lebih terbantu juga ya Kak dengan koneksi yang stabil. Nah, salah satunya adalah produk Indibis nih. Produk Indibis digitalnya yaitu adalah high speed internet nih Kak. Jadi ada high speed internet for business yang itu kecepatan itu stabil banget dan kecepatannya hingga 50 Mbps. Kemarin kita sudah sempat sharing juga ya sama teman-teman yang bergabung di Rumah Cintara di Bipreneur tersebut tentang berbagai produk-produk dari Indibis yang bisa membantu dan memprovide mereka. Nah, aku jadi tertarik banget nih, Kak, boleh diceritain lebih lengkap lagi nggak sih tentang skema atau program-program yang Bipreneur miliki ini? Boleh diceritain lagi nggak, Kak? Boleh banget. Untuk skema dari Bipreneur ini, memang kita salah satunya sangat membuka kolaborasi keluar ya. Salah satunya kemarin kita sudah workshop dengan Indibis gitu. Teman-teman juga alhamdulillah antusias karena sangat membantu banget gitu untuk pemasaran, apalagi kan memang basicnya UMKM tuh di pemasarannya ya kayak pemasarannya gitu. Jadi dari awal dimulai adanya Bipreneur ini memang kita didasari karena awareness kita terhadap usaha-usaha kecil gitu Kak. Terus untuk yang vokasi juga gitu kan sebenarnya saling berhubungan. Jadi untuk yang vokasi ini kan ada pengembangan skill di bidang barista, tata busana dan tata boga. Nah, hubungannya dengan UMKM itu? Jadi mereka tuh bisa saling bantu. Nah, untuk UMKM-nya sendiri kan itu dia membutuhkan pengembangan bisnis ya, kayak inovasi produknya. Nah, itu dibantu sama teman-teman dari yang vokasi. Nah, sedangkan yang vokasi sendiri ini ujung-ujungnya adalah mereka pasti bikin produk yang nantinya mereka akan punya usaha seperti UMKM gitu. Jadi salah satu yang lagi kita bikin juga, kita bikin workshop. Jadi setelah teman-teman melakukan ujian praktek tulis dan praktek, nah itu teman-teman tuh ditugaskan untuk membuat workshop. Nah, siapa sih audiens dari kegiatan workshop ini? Nah, audiensnya itu adalah teman-teman dari UMKM. Jadi benar-benar di program ini tuh saling bantu kayak gitu. Untuk UMKM-nya membutuhkan inovasi produk. Nah, untuk tata boganya juga membutuhkan pengaplikasian ya, betul, pengaplikasian produk-produk dari hasil buatan mereka kayak gitu sih. Iya, keren banget ya. Jadi program ini tuh dibagi 2 sub yang tadi ya. Iya, betul. Dan mereka tuh saling backup aja gitu ya. Kayaknya luar biasa, keren banget ya. Itu salah satu program yang dijalankan oleh Bipreneur itu sendiri. Kita jadi penasaran juga nih ya Sobis ya. Ada nggak sih member Bipreneur yang jadi top membernya banget nih menurut Kak Intan, dan juga dia tuh bisa memberikan impact dan juga bisa memberikan inspirasi kepada pelaku-pelaku bisnis yang lain. Boleh di-spill nggak tuh Kak Intan? Oke, untuk membernya sendiri ini kalau misalkan kalau lu tahu Martabak ya, itu jadi mereka kan punya salah satu produk crepesnya. Itu salah satu binaan Cintara juga gitu yang produk crepesnya. Terus kalau lu tahu juga keripik Mang Eme. Oh iya, betul. Keripik pare itu bukan ya? Iya betul, keripik pare itu juga itu salah satu binaan dari Cintara di batch 2 kayak gitu. Batch sebelumnya ya? Iya, batch sebelumnya, karena kan di Cintara sendiri kan sekarang sudah berjalan di batch 4 kayak gitu. Dengan yang sudah dengan pelatihan-pelatihan yang sudah semakin dilengkapi gitu ya. Ya, betul. Memang tiap batch-nya kita
melakukan inovasi gitu ya Kak, baik yang vokasi maupun yang UMKM. Nah untuk yang UMKM sendiri gitu, kita nggak langsung dilepas gitu aja gitu. Jadi kayak udah pelatihan, dapat sertifikat, selesai, nggak kayak gitu Kak. Jadi kita diplot untuk yang barista nih ya, contohnya diplot ke coffee shop buat mereka melaksanakan magang. Dan alhamdulillah gitu, hampir semua alumni dari vokasi ini mereka memang benar-benar bekerja di bidang yang mereka sukai kayak gitu, sesuai passion. Bahkan kemarin pun ada beberapa owner coffee shop yang memang minta untuk pekerja untuk di coffee shopnya kayak gitu sih. Sampai mereka tuh datang sendiri ke kita gitu ya, karena peserta pelatihannya tuh sudah terverifikasi dan sudah tersertifikasi seperti itu ya Kak Intan ya. Keren banget, luar biasa. Menyambung yang tadi nih Kak, tentang inovasi ya yang selalu dilakukan oleh Bipreneur. Apa sih kalau boleh tahu rencana atau inovasi kedepannya yang tentunya tujuannya itu semakin mendukung para pelaku bisnis nih Kak? Boleh di-spill nggak? Oke, kalau misalkan dari Bipreneur sendiri kedepannya pengennya tuh ada galeri UMKM ya, galeri UMKM khusus. Jadi kan ya karena balik lagi ke tadi tuh permasalahan utama dari UMKM adalah pemasaran. Nah, jadi kita pengen bikin ruang atau galeri UMKM kayak gitu yang sudah terkoneksi sama misalkan dengan travel dan lain sebagainya. Dan pengennya tuh kita bikin kayak gini gitu, studio kreasi buat teman-teman UMKM atau vokasi biar bisa berkreasi di studio itu kayak gitu. Entah mereka bikin podcast kayak gini gitu, atau misalkan foto produk, bikin workshop dan lain sebagainya kayak gitu sih. Kedepannya pengennya seperti itu dan lebih mementingkan lingkungan gitu Kak. Jadi tidak hanya kita produksi tapi sampahnya dibuang cuma-cuma, tapi kita juga pengen hasil sisa buangan atau sisa produksi itu tuh bisa termanfaatkan kembali kayak gitu ya. Contohnya misalkan kita kelola dengan magot atau misalkan pelaku lingkungan di daerah sekitarnya dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai produk-produk yang dibuat itu menjadi sampah, menjadi limbah yang memang tidak bisa terkelola oleh kita kayak gitu. Iya, sampai residunya pun dibantu diolah gitu ya oleh tim Bipreneur ini. Jadi tidak hanya ketika sudah produksi sesuatu lalu tidak ditinggalkan begitu saja lah gitu ya, jadi tetap diolah dan sebagainya. Itu keren banget sih, luar biasa. Terakhir nih Kak Intan, ada pesan nggak atau motivasi atau tips nih buat para pelaku bisnis yang baru memulai bisnisnya dan mungkin mereka juga mau gabung nih sama komunitasnya Bipreneur dari Rumah Cintara? Oke, buat teman-teman, buat sobis yang mau gabung sama Rumah Cintara, nanti kita tunggu aja di batch selanjutnya. Itu biasanya pembukaannya tuh di pertengahan semester atau di awal tahun kayak gitu Kak. Nah untuk teman-teman yang ingin mulai usaha terus ingin mengembangkan skill, pokoknya terus maju, teruslah berjuang. Bisnis yang besar itu dimulai dari langkah kecil kayak gitu. Luar biasa ya, insight menarik banget dari Rumah Cintara pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Kak Intan. Terima kasih Kak Lu. Sudah banyak sharing, sudah banyak cerita-cerita nih sama kita di sini. Dan tentunya Sobis juga bisa mendapatkan lebih banyak insight menarik pada episode-episode selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, selalu aja liatin Instagramnya indibis.bandung biar dapat info-info tentang podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Indibis, ciptakan peluang, wujudkan harapan.